Baik, selamat siang saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan mengikuti kuliah ya, tentang landasan falsafah dalam kepelatihan olahraga. Mengapa kok? Mungkin orang akan bertanya ya. Mungkin juga Anda akan berpikir gitu. Ya, berpikiran yang aneh. Kenapa kok bisa ya, untuk memulai sebuah kepelatihan kok orang memulai atau mendahuluinya dengan yang namanya filsafat ya. Ya, hal ini karena tidak ada yang paling praktis daripada ketika kita memiliki falsafah tentang kehidupan atau falsafah tentang bagaimana seharusnya kita melatih ya. Falsafah sebenarnya menentukan setiap gagasan kita, setiap pikiran, setiap ide, ya, setiap aktivitas kita, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita. Bagaimana kita memutuskan sesuatu? Apa pilihan-pilihan kita? Ya, tidak terlalu penting Anda memiliki keahlian dalam cabang olahraga apa, atau bagaimana ya kita akan memulai sebuah proses latihan kita dalam cabang olahraga tertentu. Kita akan memulai latihan kita ya tentu dengan dasar ide-ide, pendapat, ya, sikap dari pengalaman pribadi, ya. Mungkin saja saya memiliki pengalaman sebagai seorang atlet. Saya juga memiliki pengalaman sebagai seorang pelatih. Saya juga memiliki pengalaman sebagai seorang pengurus, sebagai praktisi olahraga. Ini tentu semuanya merupakan hal yang penting, merupakan dasar untuk menetapkan sebuah kerangka berpikir kita, ya. Sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi seorang pelatih yang baik dan pelatih yang berhasil, ya. Apa sebenarnya falsafah itu, ya? Mungkin kita butuh tahu dulu, ya. Apa sih falsafah itu? Dikatakan bahwa falsafah adalah cara pandang, ya. Jadi cara pandang kita untuk melihat sesuatu dengan mudah, atau keadaan situasi dari pengalaman-pengalaman hidup kita, ya. Cara kita memandang orang, bagaimana kita mengembangkan suatu hubungan komunikasi yang kita bangun dengan orang, dengan teman, dengan sahabat, dengan atlet-atlet kita, dengan para pelatih-pelatih kita, orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Tentu ini adalah sangat penting. Saya mempunyai pilihan. Apakah saya akan berteman dengan orang ini atau tidak? Saya punya pilihan. Apakah saya ini akan melakukan latihan ini, ya, apakah sesuai dengan cabang olahraga yang saya ketahui atau tidak? Kebetulan karena saya seorang, ya, mantan atlet tinju, apakah saya kemudian akan menuangkan ide saya, gagasan saya, pengetahuan saya hanya terhadap tinju saja? Ataukah kemudian saya akan memilih seluruh cabang olahraga yang saya ketahui praktis, ya? Banyak olahraga yang saya pahami. Saya memiliki kemampuan dalam hal cabang olahraga taekwondo, ya. Sekarang saya malah memiliki dan 5 di taekwondo. Saya juga memiliki sabuk penghargaan dari PB Lemkari, ya. Saya juga memiliki pengalaman yang banyak dalam hal bela diri yang lain. Tinju,
Saya mantan atlet. Saya juga memiliki kemampuan untuk melatih kickboxing, wushu, ya, muay thai, pencak silat, ya, karate. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu ikut merangsang naluri saya sebagai pelatih, tetapi juga sebagai ilmuwan, ya, yang paham benar apa yang akan terjadi dalam sebuah proses kepelatihan. Dulu ketika saya memilih untuk menjadi seorang pelatih taekwondo, ya, maka saya harus memutuskan benar bahwa seluruh konsentrasi saya akan saya arahkan untuk melatih taekwondo saja, meskipun saya memiliki prestasi yang cukup baik di tinju, meskipun hanya singkat sekali karena saya harus kuliah dan seterusnya. Dan saya tidak mau mengorbankan kuliah ketika saya sudah pernah gagal dan saya nganggur 4 tahun. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti tinju ketika saya sedang baru mulai berprestasi di cabang olahraga tinju. Dan pilihan buat saya, ya, untuk melatih taekwondo itu adalah pilihan. Ketika saya sudah melakukan pilihan, maka konsentrasi penuh harus saya arahkan kepada cabang olahraga taekwondo. Dan saya terlibat dalam berbagai aktivitas, khususnya untuk taekwondo. Saya mulai dengan melatih orang, ya, anak-anak kecil, mulai dari dasar sampai mereka juara. Ya. Itu adalah pilihan. Dan ketika pilihan itu sudah kita buat, maka kita seyogianya memiliki idealisme yang pasti tentang bagaimana seharusnya saya melatih taekwondo. Dan itu tidak bisa dengan setengah-setengah hati. Sekarang ketika saya mulai bergabung dengan organisasi-organisasi keolahragaan, di cabang olahraga, di cabang-cabang olahraga, ya, di taekwondo, di muay thai, di karate, di kickboxing, di wushu, dan lain-lain. Dan ketika saya mulai menerima tanggung jawab saya sebagai seorang organisatoris, pembina, pemerhati, pengurus, maka konsentrasi saya mulai berubah. Bagaimana seyogianya saya harus membina cabang-cabang olahraga ini, ya, cabang-cabang olahraga mana yang sangat saya pahami, cabang-cabang olahraga yang masih butuh saya pelajari secara lebih mendalam, sehingga saya pada akhirnya bisa memberikan kontribusi penuh pikiran dan tenaga saya bagaimana seyogianya memberikan dukungan, baik itu secara teori maupun praktek, kepada atlet maupun kepada para pelatih di seluruh Indonesia dan di mana saja berada, termasuk juga Anda-Anda sebagai mahasiswa. Dan ketika memilih, ya, menjadi pengurus organisasi, apalagi ketua umum, maka konsentrasi kita secara penuh kita tuangkan ke sana. Kita harus berkonsentrasi penuh. Ya, kita harus memiliki perhatian penuh terhadap bagaimana memberikan kontribusi pikir kita terhadap pembangunan keolahragaan, entah itu secara teori maupun praktek, ya. Implementasinya langsung ke lapangan, bisa kita langsung turun. Dan itu adalah pilihan. Pilihan-pilihan itu merupakan falsafah. Pandangan kita terhadap sesuatu sampai ke akar-akarnya secara mendalam, sehingga itu memiliki makna yang hakiki terhadap keberlangsungan proses kita untuk membelajarkan, mengajarkan, ya, tentang bagaimana semestinya membangun olahraga itu. Ya. Hari ini saya diperhadapkan dengan bagaimana memberikan kuliah. Dan paling tidak ini merupakan kepanjangan tangan saya untuk bisa menyampaikan ide, gagasan, pemikiran, konsentrasi saya untuk membangun keolahragaan melalui Anda-Anda mahasiswa.
Dalam dunia olahraga kita kenal ya apa yang dinamakan coaching. Coaching ini sering kita gunakan karena mencakup aktivitas yang sangat luas. Coaching di dalam dunia kepelatihan dijelaskan sebagai bantuan kepelatihan yang diberikan kepada ya seseorang atau sekelompok orang ya, dalam rangka menolong orang itu atau kelompok itu untuk berprestasi. Ya. Ketika kita bertanya bagaimana sebenarnya keterlibatan pelatih, maka tugas pelatih sebenarnya adalah meliputi banyak hal. Ya. Pelatih tidak hanya memiliki peran tunggal. Ya. Sebagai pengajar, memiliki skill. Ya. Sebagai pengajar terhadap atlet. Tetapi juga memiliki ilmu-ilmu lain sebagai penunjang. Memiliki peran yang cukup banyak. Di mana peran-peran ini hanya dimiliki oleh profesi pelatih. Ketika kita sudah memilih untuk menjadi pelatih, tuanglah konsentrasimu secara penuh. Dan untuk menjadi seorang pelatih, dia memiliki peran-peran ganda. Tidak hanya memiliki peran tunggal sebagai pelatih saja, tapi yang namanya sebuah metodologi tentang sebuah kepelatihan dibutuhkan peran ganda daripada seorang pelatih. Katakanlah, di samping sebagai pelatih, tapi juga dia harus menjalankan fungsinya, perannya sebagai guru. Kalau sebagai guru tugasnya apa? Ya otomatis mengajar, mendidik. Mendidik siapa? Ya mendidik atlet-atlet kita agar menjadi manusia yang berilmu, cerdas, mampu menjadi manusia yang berkarakter, bermoral, bermartabat. Memberikan pengajaran tentang bagaimana seharusnya dia melatih yang benar, dia berlatih yang benar, tidak bermalas-malasan. Dan di sana kita mengajarkan banyak hal, bagaimana menghadapi lawan. Mulai dari teknik dasar, bagaimana kita ajarkan teknik yang benar. Bagaimana kita mengajarkan cara memukul yang baik. Bagaimana pukulan jab, bagaimana pukulan strike, bagaimana pukulan hook kiri dan kanan, bagaimana pukulan uppercut. Belum lagi kalau dibawa ke kickboxing, bagaimana tendangan-tendangan. Bagaimana hantaman-hantaman lutut misalnya. Semua teknik kita ajarkan. Pengetahuan tentang kepelatihan itu wajib kita berikan kepada mereka sehingga mereka paham. Ketika kita menyampaikan sesuatu ide gagasan, tetapi yang memiliki ide gagasan itu, pengetahuan itu hanya seorang pelatih, murid mungkin akan ogah-ogahan. Maka di dalam proses pembelajaran kita wajib berperan sebagai guru ketika memberikan, mengajar, mendidik mereka memiliki disiplin, berkarakter, memiliki moral yang tinggi dalam hal sebagai atlet. Ya, dia harus memiliki etika, memiliki sopan santun dan seterusnya terhadap orang yang lebih senior, terhadap atlet-atlet, terhadap pelatih. Ya. Itu menjadi penting dan itu tanggung jawab seorang guru. Pelatih juga dikatakan sebagai seorang instruktur. Mengapa dia dikatakan seorang instruktur? Tugas seorang instruktur itu apa? Memberikan instruksi, memberikan petunjuk, memberikan arahan, ya, apa yang seharusnya dilakukan oleh atlet. Juga memberikan koreksi, memberikan umpan balik kepada atlet. Ya. Kita memberi, tapi kita butuh juga masukan. Kita butuh balikannya. Sehingga gerakan-gerakan ya, yang kita arahkan mereka dalam hal membuat sebuah teknik gerakan yang baik, entah itu teknik dasar, teknik bertanding, ya, teknik berkelahi, teknik pukulan yang benar, ya, teknik tendangan yang benar, teknik melakukan double cover yang benar, ya, teknik menangkis yang benar. Ya. Tanggung jawab kita sebagai instruktur, memberikan instruksi, petunjuk, ya, memberikan arahan agar latihan-latihannya itu tepat sasaran. Tidak bias kemana-mana.
Bagaimana pukulan-pukulan yang efektif, yang tepat sasaran, yang bertenaga. Ada pukulan yang kita asal pukul saja, tapi tidak pernah keras. Karena basic kita untuk berdiri saja, kontak kita dengan bumi, ya, itu sudah terpengaruh. Ada yang memukul tapi kakinya terangkat. Ada juga yang memukul pukulan jab, kakinya dilipat ke dalam, diputar, ya, tidak bertenaga. Seharusnya kita memiliki gesekan dengan bumi, dan itu merupakan saluran momentum terhadap bumi, dan itu disalurkan melalui tungkai kita yang mulai dari ujung jari kaki kita sampai kepada tungkai bawah, tungkai atas, sampai kepada togok kita, dan bagaimana sampai pada pukulan yang akan keluar. Ini tentu menjadi penting bagi seorang pelatih ketika dia melakoni perannya sebagai seorang instruktur. Seorang pelatih juga perlu memiliki tugas dan peran yang lain, yaitu sebagai orang tua. Ketika kita memiliki, ya, peran sebagai orang tua, maka pelatih perlu memberikan kasih sayang. Dia butuh perhatian. Ya, kita harus memberikan mereka perhatian itu. Bagaimana caranya? Ya, jangan sampai menyalahkan fungsi Anda sebagai orang tua. Bahkan ada yang bukan menempatkan diri sebagai orang tua, tapi malah sebaliknya sebagai pacar. Itu kan perbuatan yang tidak bagus. Ketika atlet begitu mempercayai kita sebagai orang tuanya, maka kita wajib, ya, untuk menempatkan posisi kita sebagai orang tua. Ya, tanggung jawab kita untuk memberikan kasih sayang. Ya, berbagai nasihat harus diberikan. Berbagai perhatian, termasuk bagaimana melindungi. Memberikan perlindungan yang baik kepada atlet, agar mereka merasa tentram, merasa damai, merasa nyaman dalam hal melakukan latihan-latihan mereka. Apalagi ketika atlet-atlet yang berprestasi, dan prestasi mereka prestasi tinggi, mereka di pelatnas bahkan bertahun-tahun, ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, ya, memakan waktu yang panjang. Jarang sekali mereka diliburkan. Libur untuk pulang kembali itu jarang sekali. Dan ketika mereka diperhadapkan pada satu kejuaraan menuju kepada kejuaraan yang berikut, dan menuju kepada kejuaraan berikut, ya, entah itu single event maupun multi event, maka mereka akan menjadi jauh daripada keluarganya. Satu-satunya yang menjadi paling dekat, bahkan teramat dekat, yang selalu berhubungan, ya, memiliki kontak baik fisik, rasa, emosional, ya, itu satu-satunya adalah dengan pelatih. Maka ketika kita memiliki peran sebagai orang tua, betul-betul kita wajib mencurahkan kasih sayang, ya, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, memberikan solusi alternatif, bisa memecahkan masalah-masalah mereka, membantu memecahkan masalah-masalah mereka, sehingga mereka pada akhirnya menghormati kita benar-benar sebagai orang tua, sebagai penyelamat juga, pelindung bagi mereka. Ya, ini paling penting. Sebagai seorang pelatih juga memiliki peran yang lain, yaitu sebagai teman. Ya. Kalau sebagai teman, menerima aduan, keluhan, curahan hati dari para atlet, ya, itu sudah wajar. Dan kita harus memberikan solusi yang tepat, solusi yang baik, solusi yang juga menyejukkan. Jangan ketika teman marah, ya, ibarat api dan bensin. Yang satu sudah marah, yang justru pelatih tidak menempatkan posisinya sebagai teman, tetapi justru sebagai bensin tadi. Ketika dituangkan,
siram ke api, ya otomatis semakin berkobar kemana-mana. Ya itu tentu sangat disayangkan. Maka untuk ya menjadi teman yang baik, ya, di samping kita memperhatikan mereka, kita juga wajib mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Karena hanya dengan teman, ya, mereka bisa melakukan curhat. Mereka bisa terbuka. Tapi ketika Anda dengan wajah beringas, ya, datang dengan wibawa yang ya tinggi, ya, siapa yang bisa dekat dengan Anda? Tidak bisa. Atlet-atlet akan menjauh, mereka akan tertutup dari Anda. Informasi apapun tidak akan diberikan kepada Anda. Padahal Anda membutuhkan informasi-informasi itu sehingga ya kekurangan-kekurangan mereka di latihan itu bisa teratasi. Ya mungkin saja kita datang ke lapangan, kita melihat ada atlet kita kok tidak seperti biasanya. Kok ini atlet ini sering murung. Atlet ini latihan kok tidak bergairah, tidak memiliki gairah, tidak memiliki semangat untuk berlatih. Kita melihat atlet ini kok tidak seperti biasanya. Biasanya begitu ceria, humor, suka berbagi cerita, kok ini diam-diam. Sudah begitu prestasinya tidak menonjol-menonjol. Di saat-saat seperti itu, ya, kita harus merubah fungsi kita bukan lagi sebagai pelatih, tetapi sebagai teman, ya, sebagai sahabat, dan kalau bisa menjadi sahabat yang paling dekat. Asal tadi itu ya, jangan sampai pacaran dengan atlet. Ya kalau pacaran Anda masih bujang nggak apa-apa. Pacaran sudah punya istri, sudah punya anak, masih pacaran kan nggak benar ya. Kalau Anda pacaran dan kawin ya masih mending meskipun tidak dibenarkan. Saya juga tidak ikut membenarkan itu. Tetapi kondisi kalau memang sudah seperti itu, oke lah. Tapi jangan sampai salah memanfaatkan. Itu terkait dengan moral kita juga sebagai seorang pelatih. Yang berikut, sebagai seorang pelatih juga, ya, dia harus menjadi seorang motivator. Tugas seorang motivator apa? Dia memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan semangat. Dalam proses latihan yang lama dan penuh dengan ujian serta tantangan yang berat, maka ketika itu pelatih perlu memberikan dukungan moral, perlu mendorong, memotivasi agar atlet-atlet kita tetap mampu berlatih. Berlatih dengan sungguh-sungguh, tidak berlatih dengan asal-asalan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kalau terkait dengan ini, banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana mendorong seorang atlet ya untuk bisa berprestasi baik melalui cerita-cerita, melalui perlakuan-perlakuan kita, melalui sentuhan-sentuhan kita, memberikan dukungan semangat terhadap mereka. Berikanlah gambaran-gambaran yang baik tentang semestinya ketika Anda berprestasi, ya, apa yang Anda dapatkan. Anda bisa menaikkan harkat dan martabat Anda sendiri. Sekarang undang-undang menjamin Anda bisa menjadi PNS. Anda juga mengangkat harkat dan martabat keluarga, harkat dan martabat daerah Anda yang Anda wakili. Kalau Anda dari Maluku, ya Maluku menjadi senang, ikut menjadi senang, bangga. Kita memiliki atlet yang hebat. Dan ketika Anda mewakili Indonesia, betapa bangganya kita, apalagi ketika Anda mengibarkan sang merah putih di tanah, di negara orang. Ya. Hanya dua hal penting terjadi ketika bendera merah putih dikibarkan di negara orang. Ketika presiden datang berkunjung ke negara lain, ataukah ketika Anda berhasil menjadi juara di negara orang.
di negeri orang. Hanya 2 momen penting itu yang bisa ya merah putih berkibar di sana. Betapa bangganya kita menyaksikan banyak atlet, banyak orang tua, banyak penonton, banyak warga negara yang menyaksikan ketika Anda dikalungkan medali, lagu Indonesia Raya dikibarkan, lagu Indonesia Raya dikumandangkan, bendera kita dikibarkan. Kita bercucuran air mata, bulu nyawa kita menjadi merinding. Yang seperti itu yang harus Anda tonjolkan kepada atlet-atlet kita, sehingga mereka betul-betul termotivasi. Dan masih banyak lagi hal lain yang tidak mungkin akan disampaikan di sini, tapi ini merangsang Anda sebagai calon-calon pelatih agar besok dan kemudian ketika Anda memilih jalur Anda untuk melatih salah satu cabang, apapun itu cabang olahraga Anda, maka konsentrasilah secara penuh. Jangan lupa memberikan dukungan mental, spirit motivasi mendorong mereka untuk terus berprestasi. Jangan sampai lupa. Yang berikut juga, sebagai seorang pelatih, fungsinya juga sebagai seorang administrator. Pelatih perlu mengelola latihan, melakukan pencatatan terhadap berbagai peristiwa dalam latihan, dan data-data yang telah mencapai baik, prestasi baik maupun prestasi yang jelek, semuanya wajib dicatat. Jangan sampai ada pelatih yang sama sekali tidak paham dengan itu. Bahkan usia atlet pun dia tidak tahu. Ada pengalaman membuktikan. Saya pernah menyaksikan sendiri. Menanyakan tinggi badan atlet pun tidak tahu. Menanyakan prestasi atlet apalagi. Menanyakan berapa tinggi badannya, berapa berat badannya, juga tidak tahu. Data-data selama dia melakukan latihan, mana data-datanya? Data yang bagus mana, data yang jelek mana? Tidak pernah dicatat. Kalau itu tidak ada, bagaimana Anda bisa memberikan masukan kepada atlet Anda? Kita jangan mencatat yang baik-baik saja. Mencatat juga hal-hal buruk. Jangan cuma mencatat prestasi-prestasi yang gemilang saja. Jangan cuma mencatat capaian-capaian di latihan yang baik-baik saja. Catat juga capaian-capaian yang buruk. Sehingga keduanya kita evaluasi. Dan semoga dari hasil evaluasi baik dari hasil-hasil yang baik dan hasil-hasil yang buruk, kita memberikan solusi-solusi alternatif kepada mereka. Ini adalah penting bagi kita. Jadi ketika Anda mulai melatih, bawalah buku. Punya buku saku. Mencatat semua perkembangan. Setiap harinya kita catat. Karena data-data itu suatu saat akan menjadi penting bagi kita. Entah itu dalam hal mengevaluasi bulanan, ataukah mengevaluasi tribulanan, ataukah mengevaluasi untuk semesteran, ataukah untuk tahunan. Tentu saja semua catatan-catatan itu memiliki makna dan akan bermanfaat bagi atlet, juga bagi kita. Jadi tidak merepotkan kita. Tapi kalau kita apalagi sudah tua, terus mulai mengingat-ingat saja 1 jam ke depan saja sudah lupa, apalagi mau berminggu-minggu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, mana bisa kita ingat kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu-waktu latihan. Ini akan sangat bermasalah. Jadi saya ingatkan lagi, ketika Anda memutuskan untuk menjadi pelatih, jangan lupa Anda adalah seorang administrator juga. Maka mulailah mendata, mencatat setiap perkembangan dari proses-proses latihan dari atlet-atlet Anda. Menjadi seorang pelatih, juga menjadi seorang murid. Anda memiliki peran lain sebagai seorang murid. Anda harus senang menerima profesi sebagai seorang murid. Mengapa? Ya, proses belajar sepanjang hayat itu merupakan prinsip yang harus
dan tetap dipegang oleh pelatih. Ya. Agar perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi di dalam dunia kepelatihan saat ini, banyak pengetahuan yang belum kita tahu. Kalau kita tidak baca, kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu bahwa kita itu tidak tahu. Itu namanya tidak tahu di tidak tahunya. Bagaimana supaya Anda menjadi tahu, ya, di tidak tahunya itu? Jangan sampai Anda menjadi tidak tahu di tidak tahunya. Sebaiknya Anda menjadi tahu di tidak tahu Anda, atau menjadi tahu di tahunya Anda. Banyak pelatih tidak menyadari itu. Ketika mereka mulai membaca, ketika mereka mulai belajar, ketika mereka mulai membuka-buka YouTube, mengutak-atik YouTube, mengutak-atik, ya, internet, barulah mereka akan sadar bahwa betapa lemahnya saya, betapa kurangnya saya. Mungkin ekstrimnya adalah betapa bodohnya saya. Karena saya tidak membaca, saya pikir bahwa saya pandai. Ternyata banyak sekali hal yang dengan membaca saya bisa mendapatkannya. Banyak sekali hal yang ketika saya membaca, ternyata saya tahu bahwa saya belum tahu. Maka jangan minder. Berlakulah juga sekali-sekali sebagai murid. Karena dengan menjadi murid Anda akan banyak membaca, banyak mendengar, banyak melihat, banyak mendapat informasi. Entah yang sekarang, entah belajar tentang histori-histori zaman dulu. Sejarah-sejarah itu perlu dipelajari. Semuanya memiliki makna tersendiri. Dari sejarah-sejarah, oh ini, ya, kita lihat track record prestasinya. Dulu dia pernah berhadapan dengan si A, dengan si B, si C, si D, dengan si A dia performance-nya hebat di sini, lemah di sini. Dengan si C dia memiliki performance yang hebat di sini, kelemahannya di sini. Dengan si D, dengan si E, dan seterusnya. Itu dijadikan dasar untuk kita. Sehingga dengan belajar, ya, seorang pelatih akan tahu, ya, kelemahan-kelemahan dirinya sendiri, kelebihan-kelebihan dirinya sendiri, kelemahan dari atlet-atlet kita sendiri, kelebihan dari atlet-atlet kita sendiri, kelemahan dan kekurangan juga dari atlet-atlet yang lain yang merupakan rivalnya, merupakan lawan yang akan dihadapinya. Kita bisa belajar banyak hal di sana. Dan untuk itu, ya, jangan tanggung-tanggung, sekali-sekalilah menjadi murid. Ya. Peran yang lain juga, ya, di samping sebagai pelatih, dia merupakan, atau kita juga berperan sebagai agen publikasi. Ya. Mengapa? Setiap keberhasilan dan masalah yang muncul dalam proses latihan maupun pertandingan, entah itu pertandingan yang resmi, pertandingan yang uji coba, menjadi tanggung jawab pelatih untuk menyampaikan dengan tepat, ya, kepada media massa, kepada pers, ya, kondisi yang sebenarnya. Menjadi agen publikasi. Ya. Saya belajar dari diri saya sendiri. Ketika saya pertama menjadi atlet, dan ketika saya waktu itu hanya runner up, saya hanya mendapat perak. Tapi ketika dikeluarkan di koran, ya, karena zaman itu belum terlalu ada internet seperti sekarang, keluar di koran, koran itu saya clipping dan saya simpan sampai sekarang. Betapa bangganya ketika itu. Dan itu yang mendorong saya untuk terus berlatih, agar saya memacu diri. Jangan lagi dapat perak, meskipun kau baru pertama dan usia berlatihmu belum sampai, ya, setengah tahun. Anda sudah bisa berprestasi. Bagaimana kalau Anda latihan 1 tahun? Bagaimana kalau 2 tahun? Bagaimana kalau 3 tahun? Dan seterusnya. Sebagai agen publikasi, kita perlu mempublikasikan itu. Entah melewati media massa, media elektronik, media cetak, ya, melalui YouTube di zaman sekarang.
melalui Facebook, ya, melalui IG, ya, melalui Instagram, ya. Ya banyak hal kita bisa buat. Kita bisa nge-tweet hal-hal yang positif terkait dengan perkembangan atlet kita. Dengan demikian memacu mereka, ya, membuat mereka menjadi bangga. Dan pada akhirnya mereka akan memiliki motivasi yang tinggi untuk berlatih. Kalau berlatihnya baik, ya kita optimis bahwa mereka bisa menjadi juara. Itu wajib kita tanamkan kepada mereka, ya. Di samping itu juga seorang pelatih, ya, wajib, ya, memiliki disiplin yang tinggi. Disiplin adalah jalan pertama menuju keberhasilan. Kalau Anda tidak disiplin, jangan berharap Anda akan berhasil. Anda tahu bahwa seorang juara itu, dia memiliki disiplin yang berbeda dengan orang lain. Masing-masing mereka kalau kita wawancarai, mereka punya pengalaman sendiri tentang disiplin itu. Ada sang juara, ada atlet yang juara, ya, yang berlatih, ya. Mereka berlatih apa yang tidak dilatih oleh orang. Mereka membuat sesuatu yang berbeda dengan orang. Mereka belajar apa yang tidak diajarkan kepada orang lain. Jadi kita berlatih apa yang tidak orang lain latih. Kita belajar tentang apa yang tidak orang lain ajar. Orang lain berlatih 1 jam, kita 2 jam. Orang berlatih 2 jam, kita 3 jam. Orang lain berlatih 3 jam, kita 4 jam. Orang berlatih satu hari 2 kali, kita bisa 3 kali. Orang berlatih 1 minggu cuma 3 kali, kita setiap hari. Itu cara-cara yang berbeda dari para juara. Dan hanya cara-cara seperti itu yang bisa membuat mereka juara. Mereka punya cara-cara sendiri. Silakan Anda wawancarai mereka. Dan itu akan menjadi masukan bagi Anda bahwa orang menjadi juara tidak segampang yang kita duga. Semua orang bisa saja berolahraga. Tapi tidak semua orang bisa menjadi juara. Menjadi juara itu hanya segelintir orang, sedikit sekali. Kalau Anda juara Indonesia, maka Anda satu-satunya yang terbaik di Indonesia untuk kelas atau nomor tertentu. Maka kita perlu melatih mereka etika, tata krama, tapi juga disiplin. Kalau dikatakan disiplin adalah jalan pertama untuk menuju keberhasilan, itu tidak salah. Disiplin berlatih menggunakan waktu. Jangan sampai atlet-atlet sudah datang, pelatih belum datang di tempat latihan. Akhirnya atlet kocar-kacir. Sudah begitu, ada atlet yang lebih pandai bahkan dari seorang pelatih. Pelatih sendiri menjadi minder. Seharusnya pelatih, ya, menjadi seorang murid tadi, tapi juga nanti ada menjadi seorang ilmuwan. Jangan sampai ketinggalan informasi terkait dengan pengetahuan, ya, maupun ilmu-ilmu yang lain, termasuk informasi-informasi yang berkembang di media massa. Jangan sampai itu ketinggalan, ya. Jadi untuk menerapkan disiplin bagi para atletnya, ini kita perlu menghargai waktu. Para atlet itu, waktu latihan itu, waktu makan, waktu tidur, waktu bermain, itu semua diatur. Cara berpakaian yang baik, cara berpakaian yang benar, itu juga diajarkan. Karena itu terkait dengan bagaimana dia disiplin dalam hal pribadi dulu. Dan itu merupakan pintu masuk, jalan masuk yang pertama menuju keberhasilan, ya. Maka jangan lupa, jangan sampai terjadi pada kita, ya, dikatakan bahwa guru kincing berdiri, murid kincing berlari. Jangan juga, ya, di dalam kepelatihan kita pelatih kincing berdiri, maka atlet, ya, bukan kincing berlari,
Lama-lama bisa jadi atlet kencing pelatih. Ya kalau pelatih sendiri tidak disiplin.